Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau Anda terpilih jadi kepala daerah, terus pas masuk kantor, Anda mewarisi sebuah sistem birokrasi yang, ya ampun, lumpuh total? Bingung kan, mau mulai dari mana perbaikannya? Ini bukan cuma sekedar tantangan biasa, ini udah level krisis. Yuk kita coba bedah bareng-bareng solusinya. Oke, untuk gampangnya, kita pakai satu metafora yang kuat banget. Anggap aja birokrasi yang lamban dan korup itu kayak pasien yang lagi sakit parah. Nah, Anda sebagai pemimpinnya, peran Anda itu persis kayak dokter. Tugas Anda adalah mendiagnosis penyakitnya, kasih resep obat yang pas, dan dampingi sampai dia sembuh total. Kutipan ini, wah kena banget sih. Ini nunjukin betapa pentingnya dua hal ini. Manajemen, dengan semua aturan dan SOP-nya, itu fungsinya menjaga mesin birokrasi ini biar nggak ambiar, biar nggak kacau. Tapi, tanpa kepemimpinan, mesin itu cuma jadi tumpukan besi tua. Nggak ada tujuan, nggak ada jiwa. Jadi dua-duanya ini mutlak perlu. Sekarang, mari kita mulai. Seperti dokter pada umumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah diagnosis. Kita akan lihat masalah ini dari kacamata seorang kepala daerah yang baru aja dilantik. Jadi, birokrasi yang sakit itu wujudnya kayak gimana sih? Gini, di lapangan itu artinya antrian yang panjangnya nggak karuan, surat-surat yang entah hilang kemana, pegawainya kelihatan frustrasi, dan ujung-ujungnya masyarakat yang nggak terlayani. Nah, inilah pemandangan pahit yang menyambut seorang pemimpin di hari pertamanya. Setelah melihat diagnosis yang suram tadi, sang dokter alias pemimpin kita ini nggak bisa dong asal-asalan kasih obat. Butuh resep yang terbukti manjur. Untungnya, resep itu ada. Namanya adalah sebuah kerangka kerja manajemen klasik yang udah teruji waktu, yaitu POAC. Jangan pusing dulu sama singkatannya ya. Anggap aja POAC ini sebagai kompas strategis buat pemimpin. Ini adalah 4 langkah dasar merencanakan, menata tim, menggerakkan, dan mengawasi yang bakal kita pakai buat membongkar dan membangun ulang birokrasi ini dari awal. Yuk, kita bedah 2 langkah pertama dari resep ini. Di tahap inilah, seorang kepala daerah mulai menggambar cetak biru atau blueprint untuk proses penyembuhan birokrasinya. Pertama, ada planning atau perencanaan. Disinilah sang arsitek, yaitu si pemimpin, menggambar visi besarnya dalam dokumen-dokumen resmi kayak RPJMD. Nah, setelah blueprintnya jadi, masuk ke tahap organizing atau pengorganisasian. Kita harus bentuk timnya kan, menentukan siapa ngerjain apa, misalnya bikin dinas kesehatan khusus urus kesehatan, dinas pendidikan khusus urus pendidikan, dan seterusnya. Oke, blueprint udah ada, tim juga udah dibentuk. Sekarang gimana caranya pemimpin ini menghidupkan rencana itu dan mastiin semuanya jalan sesuai rel? Di tahap inilah cetak biru yang tadinya cuma kertas mulai dikasih nyawa. Actuating itu soal menyalakan api semangat di dalam diri tiap pegawai. Biar mereka kerja bukan karena disuruh, tapi karena merasa terpanggil. Nah, setelah apinya nyala, controlling datang sebagai pagar pengaman. Memastikan energi besar ini nggak salah arah dan nggak ada Rp1 pun anggaran yang bocor. Nah, kita udah punya resepnya, si POAC ini. Seharusnya semua beres kan? Tunggu dulu, ternyata nggak sesederhana itu. Disinilah letak perbedaannya. Punya resep paling canggih sedunia pun percuma kalau dokternya nggak punya hati saat meracik obat. Ini bukan lagi soal apa yang dilakukan, tapi bagaimana cara melakukannya. Dan slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kiri ada manajer, fokusnya ke kotak-kotak, sistem, dan prosedur. Kekuasaannya datang dari jabatannya. Di kanan ada pemimpin, fokusnya ke manusia, ke visi, ke inovasi. Kekuasaannya bukan dari jabatan, tapi dari pengaruh dan kepercayaan yang berhasil ia bangun. Gambar ini bikin makin jelas lagi. Di satu sisi ada palu hakim, simbol wewenang formal yang kaku, yang sifatnya memerintah. Di sisi lain ada jabat tangan, simbol kemitraan, kepercayaan, dan pengaruh yang tulus. Sama-sama alat kekuasaan, tapi hasilnya bisa beda banget. Oke, setelah kita tahu bedanya, terus pemimpin yang kayak gimana sih yang bisa jadi obat paling mujarab buat menyembuhkan birokrasi yang sakit ini? Secara umum ada 3 gaya klasik. Ada otokratis yang serba top-down, ada demokratis yang ngajak diskusi, dan yang terakhir transformasional. Nah, yang terakhir ini nih yang jadi kunci dari seluruh obrolan kita. Inilah dia obat yang sebenarnya, faktor pengubah permainan, pemimpin transformasional. Sosok ini nggak datang buat sekadar mengelola mesin birokrasi yang rusak. Dia datang untuk membongkar mesin itu, lalu mengajak semua orang untuk membangun mesin yang benar-benar baru, dengan cara mengubah pola pikir dan budaya kerja sampai ke akarnya.
Jadi, ini intinya, pemimpin tipe ini nggak cuma nambal yang bocor atau ngencengin baut yang kendor. Mereka itu menginspirasi seluruh organisasi untuk lahir kembali, jadi lebih inovatif, lebih responsif. Pada akhirnya, yang mereka ciptakan itu bukan cuma birokrasi yang efisien, tapi pelayanan publik yang benar-benar sepenuh hati. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Setelah semua ini, menurut Anda, mana yang lebih krusial untuk mengubah birokrasi? Apakah sistem manajemen yang sempurna atau seorang pemimpin yang luar biasa?